Bismillahirrahmanirrahim. Selalu merasa benar. Saya mah benar omongan saya tadi, mana ada saya salah. Dia yang salah. Yang dia ngomong begitu, saya mah bener mulu, nggak pernah saya salah. Nah ini selalu ada timbul rasa ujub, paling bener, merasa kita yang paling bener, paling baik, paling tahu, si paling-paling dah pokoknya. Ya, Bu Haji ya, begitu ya. Ada orang baru ngaji dikit, kawannya belum ngaji, dia merasa paling nih, saya mah ahli surga, paling ngaji. Rumil Senin sampai Minggu saya datengin tiap hari. Oh nggak ada Minggu ya, sampai Jumat ya, Sabtu sampai Sabtu ya. Dia si paling dah, ada yang begitu, ada yang baru nutup aurat di hijrah, ada yang belum nutup aurat, atau nutup auratnya mungkin belum tamam, belum sempurna, masih berproses. Orang kan step by step, Bu. Orang punya prosesnya masing-masing. Maka hargai setiap orang yang lagi melewati prosesnya. Lisan kita tuh nggak ada hak untuk menjudge orang lain, ngatain, mojokin orang. Dia ngapa sih model bajunya begitu katanya? Itu ngapa sih jilbabnya modelnya begitu? Ya dia lagi proses kok, ngapain kita komen? Nanti juga kalau hidayah Allah datang, mungkin bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Jadi yang mengkomen itu tidak pasti lebih baik dari yang dikomen. Ngomongin orang tidak pasti lebih baik daripada yang diomongin. Kadang ada orang ngomongin orang, ngedikte orang, gibahin orang, disabab punya rasa dengki. Ya, tahu nggak? Sini. Oh iya, saya mah bener katanya. Pengen melotot tuh mata. Makanya ada di TikTok itu gibah kor. Ya, jadi ini bahasa anak Gen Z sekarang ya. Ada Agustus kor, ada gibah kor, yang macam-macam lah. Jadi bentuk-bentuk gibah di media sosial itu dari yang nenek-nenek, ibu-ibu, laki-laki, sampai anak kecil semua punya ekspresi gibah tersendiri. Jadi orang kalau udah gibah kan muka nggak bisa dikontrol, Bu. Nggak bisa. Ya, tuh muka yang tadinya simetris nggak lagi bentuknya, bibirnya ke kanan, matanya ke kiri. Mereka udah ngomongin orang yang digibahin di situ juga. Orang berkawan, Bu, temenan, kalau udah saling main mata, ya nggak usah ada temenan suami istri. Kalau komunikasinya udah saling apa tuh namanya tuh isyarat mata, itu udah dalam tuh maknanya. Ibu makan sama suami, makan ya, Ustazah tahu sih juga begitu. Ya kan semua isyaratnya begitu ya. Itu udah isyarat tertinggi komunikasi dengan orang terdekat. Kita makan sama suami, ini suami, ini kita. Di belakang suami ada orang yang aneh atau bagaimana lah misalkan ya. Kita bilang, bang, dia belakang abang apa begitu ya? Jangan nengok bang, jangan nengok. Kata suaminya, yang mana? Itu kan pakai isyarat ya. Ada yang itu suami istri, ada yang berkawan juga begitu. Dia ngaji duduk di taklim, yang satu baru datang digibahin. Wah, berarti udah saling paham, ngerti. Oh, maksudnya itu namanya apa ya? Ruh yang udah saling menyatu gitu. Tapi kalau bisa ruh yang menyatu itu jangan dipakai buat ngejelekin orang. Sebisa mungkin ruh begitu tuh yang udah menyatu tuh, itu dipakai buat hal-hal positif yang baik-baik. Ibu pernah lihat nggak? Saya kemarin lihat ada di video Instagram ya. Jadi kalau di luar negeri itu lambang ini nih artinya help. Ini darurat artinya. Jadi kalau ada orang gini, ini artinya help me, tolongin aku, ya, minta tolong. Cuman kan nggak semua kita tahu lambang begini, ya. Itu jadi kemarin ada orang bikin videonya itu sekedar untuk uji coba. Kira-kira orang pada nggak dia kasih lambang begitu, ya. Kata orang, ngapain sih 44, apa sih maksudnya gitu ya. Cuma ternyata ini maknanya help me kalau bagi orang-orang luar sana gitu, help me gitu. Begini, oh itu lagi minta tolong, itu kan pakai isyarat-isyarat.
Ya, jadi isyarat itu luar biasa. Jangan sampai isyarat itu malah kita arahkan kepada yang tidak baik. Sebisa mungkin digunakan untuk hal-hal yang baik. Nih, orang yang udah tahu kelemahan diri, dia nggak sibuk lagi sama aib orang, dia nggak sibuk lagi nyari tahu orang lain. Kan ada orang yang keponya bukan main tuh, keponya luar biasa. Itu siapa sih namanya itu? Dia cari media sosialnya, dicari alamat rumahnya, dicari semua-muanya karena ada perasaan dengki, nggak suka. Ya, maka orang yang udah sibuk dengan dirinya, dia nggak mungkin lagi sibuk mencari kekurangan orang lain, gitu ya. Jadi agar amal kita mudah diterima oleh Allah, yuk salahkan diri kita di setiap keadaan. Ya, bukan dibenarkan tapi disalahkan. Mungkin kamunya yang salah, mungkin ada kurangnya, mungkin harus dibenerin, mungkin begini. Itu. Jadi kalau orang merasa selalu salah, orang merasa selalu ada kurangnya, ini lebih mudah dia untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah. Pengen dekat sama Allah lebih mudah. Tapi orang kalau selalu merasa benar, orang lain yang salah, sifat ujub yang menguasai dirinya, amalnya sulit diterima. Kenapa amalnya sulit diterima? Tadi kan di tafsir yang ada matul qabul, orang yang tahu kesalahan dalam dirinya, cirinya adalah mudah diterima amal. Tapi kalau yang jarang lihat kesalahan dalam dirinya, sulit diterima amalnya. Sebab orang yang selalu menganggap dirinya paling baik, si paling daripada yang lain, itu merasa sombong, dan kalau beramal bukan karena Allah, dia merasa dirinya yang hebat. Ini sholat, ya, karena saya yang hebat. Ya, saya berilmu, saya pinter memang, saya hebat, saya begini, nah begitu dan lain sebagainya. Jadi sifat ujub ini mengerikan. Kemarin waktu saya kajian di salah satu masjid juga yang ada di Cinere, pembahasannya juga tentang tidak boleh gulu. Gulu itu berlebihan dalam ibadah. Gulu, ya. Jadi dalam ibadah kita harus ikhtisad, wasatiyah, tengah-tengah. Ya, jangan terlalu lalai ibadahnya, jangan juga terlalu berlebihan. Karena Rasul itu nggak suka ibadah yang terlalu berlebihan. Iktisad, ini hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pernah ada 3 orang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ditanya Aisyah yang nemuin. Wahai Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi? Oh, Nabi kalau malamnya itu sholat sampai kakinya bengkak. Ya, Nabi itu tidurnya begini, sedikit sekali, kebanyakan ibadah dan lain sebagainya. 3 orang pemuda itu kompromi, ngobrol, kumpul. Saya nih, kata pemuda yang pertama, saya berniat untuk menandingi ibadahnya Nabi. Coba diantara kita bertiga, siapa yang menang menandingi ibadahnya Nabi? Kata yang pertama, saya akan asumu, puasa, walau uftir, nggak mau saya buka sama sekali, nggak ada waktu buka, saya puasa tiap hari. Belum sehari udah mati, Bu. Nggak kuat. Kan fitrah kita butuh makan, butuh minum, itu hak perut. Ya. Kata pemuda yang kedua, usolli, saya akan sholat semalaman suntuk, ya. Wala anam, dan saya nggak akan tidur sama sekali, mata saya nggak akan saya tidurin, saya sholat sepanjang malam. Kata yang ketiga, saya tidak akan walam atazawwaj, saya nggak mau nikah seumur hidup. Ya, saya pengen ngejomblo aja. Kenapa? Karena kalau nikah nanti urusannya ribet. Saya lupa sama Allah. Kebanyakan sibuk sama pasangan dan anak. Nabi dengar dari dalam. Itu dalam hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang tadi berkata saya akan sholat sepanjang waktu, saya akan puasa setiap hari tanpa berbuka, saya tidak akan menikah. Kata 3 orang pemuda itu, wahai Nabi, kami punya niat demikian. Kami ingin sebanding amalnya denganmu seorang Rasul. Kata Nabi, demi Allah, kalau boleh diadu yang paling punya rasa takut kepada Allah, aku atau kalian? Kata Nabi. Otomatis jawabannya Nabi, aku yang paling punya rasa takut kepada Allah dibanding kalian, tapi ibadahku nggak segitunya. Aku puasa dan ada waktu berbuka. Aku sholat dan aku memberikan hak mataku untuk tidur. Aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Siapa yang nggak mau nikah, dia nggak suka sama sunnahku berarti. Aku juga nikah kok. Jadi kalian jangan coba-coba melebihi ibadahku, karena yang paling takut tuh bukan kalian
sama Allah aku, kata Nabi. Ya, ada orang ibadah hulu berlebihan. Padahal semua punya hak. Mata punya hak untuk tidur, perut punya hak untuk dikasih makan, istri punya hak untuk dinafkahi lahir batin. Ada sahabat Nabi dulu yang istri sama anaknya nggak keurus, sahabat Amr bin As kalau nggak salah. Ditanya sama sahabat yang lain, kemana suamimu? Suamiku itu kerjaannya cuma bolak-balik ke masjid ibadah. Dia nggak ngasih nafkah ke anak istrinya, fokus cuma ibadah. Ini zolim apa enggak? Zolim. Ngasih nafkah ke istri dan anak ibadah bukan? Jadi bukan itu memaknai ibadah yang sebenarnya. Ya Bu ya? Bu, ada Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Zainab itu kan ada beberapa, ada Zainab binti Jahsy, ada Zainab binti Muhammad, ada Zainab binti Ali bin Abi Thalib gitu ya. Zainab binti Jahsy ini adalah istrinya Nabi. Zainab binti Jahsy itu kalau lagi sholat, dia masang tali antara satu dinding, satu tiang masjid dengan tiang yang lainnya. Nabi nanya pas masuk masjid, ini tali siapa? Talinya Sayyidah Zainab, wahai Nabi, kata sahabat yang lain. Kenapa dia pakai tali? Iya, kalau Sayyidah Zainab lagi sholat, kemudian capek, ngantuk, bisa sender ke talinya. Kata Nabi, lepaskan tali. Kenapa? Karena tubuhmu juga punya hak, bukan mesti selalu untuk dipakai ibadah. Jadi kalau ibu lagi baca Quran, udah ngantuk, berhenti dulu. Tidur dulu, kata ibu-ibu, main HP dulu dah, biar segar. Akhirnya main HP ketiduran, ya. Udah lagi main HP ketiduran, tuh HP nimpa kepala lagi. Ya Allah, ya Allah ya Rahman. Itu jadi kasih hak tubuh kita juga untuk istirahat, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai timbul rasa ujub gara-gara berlebihan ibadah, dan itu akhirnya malah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bulan lalu kita bahas itu ya Bu ya. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, masih makalah yang as-sadisatu wal ishrun. Kemarin sudah dibahas juga oleh Ustadz Azhari ya, makalah yang ke-26, kufranu ni'matil lu'mun. Kufur nikmat itu tercela, artinya nggak bersyukur sama nikmat Allah itu tercela. Kemarin sudah disampaikan, kalau kita dapat nikmat yang disuka itu namanya syukur ya. Tapi kalau dapat nikmat yang nggak disuka namanya syakur ya. Kalau ada nikmat yang nggak kita suka itu namanya syakur. Tapi kalau nikmat yang disuka namanya syukur. Kalau kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita dapat ujian dari Allah, ucapnya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dua-duanya tetap alhamdulillah. Masih kita muji sama Allah ya. Kenapa kufur nikmat itu tercela? Ya, bisa jadi ujian yang Allah kasih, di balik itu ada hal luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Warat Tirmizi an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Qala khoslatani man kana fihi katabahullah syakiran sabiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua perilaku ya, khoslatani man kana fihi, siapa yang punya dua perilaku ini atau ada pada dirinya, katabahullah syakiran sabiran, dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, sabiran, orang yang sabar ya. Wa man lam takuna fihi, siapa orang yang enggak punya dua hal ini pada dirinya, yaktubuhullahu asyakiran wala sabiran, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur, enggak pula dicatat sebagai orang bersabar. Siapa orang yang dianggap bersyukur dan sabar ini nih, golongan yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu fattada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran sabiran. Kata Nabi, orang ya fi dinihi, yang dalam urusan agamanya dia melihat yang lebih daripada dia di atasnya, dia akan dicatat sebagai orang yang bersyukur dan sabar nih, golongan pertama. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan kalau perkara dunia dia lihat orang yang lebih di bawah dia. Ya, jadi kalau dalam ibadah, ibu lagi futur nih, lagi lemes ibadahnya. Ya Allah, pengen datang ngaji kerumil, males bener.
Kita lihat teman kita di media sosial yang tiap hari ahli ngaji, taklim sana sini datang. Kita bilang, ya Allah, dia aja bisa, masa saya enggak ya? Aduh, saya nggak mau ketinggalan solehanya. Saya harus fastabiqul khairat. Dalam urusan dunia, lihat yang lebih dari kita, biar kita semangat buat melakukan ibadah. Tapi dalam perkara dunia, wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Kalau dalam perkara dunia, lihat yang lebih susah dari kita. Man huwa asfala minkum, ya Allah, kita punya mobil, dia mau boro-boro mobil, motor aja nyicil. Yang naik motor, ya Allah, saya punya motor, dia mau naik sepeda di gue capek. Kata yang naik sepeda, alhamdulillah, kesian yang jalan kaki kagak punya apa-apa. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah, kesian yang naik kursi roda didorong kemana-mana. Itu kan melihat yang lebih susah dari kita. Maka golongan pertama ini adalah orang yang dicatat syakiran, sabiran, orang bersyukur, orang bersabar. Dia syukur karena diingatkan ke atas terkait amal, dan bersabar, dia bersyukur karena melihat orang yang lebih susah daripada dia di dunia, dan dia bersabar untuk mengejar amal ibadahnya melihat orang yang lebih hebat dalam ibadahnya. Gitu. Dan golongan kedua, apa kata Nabi? Waman nazara, siapa orang yang melihat fidinihi ilaman huwa dunahu. Dia melihat orang yang ibadah dalam perkara agama, dia melihat yang di bawahnya. Wa nazara fi dunyahu ilaman huwa fawqahu. Kalau dunia dia melihat yang di atasnya, kebalikan yang pertama tuh. Apa Bu yang kedua? Dalam urusan agama dia ngelihat ke bawah. Kalau dalam urusan dunia dia ngelihat ke atas. Kalau yang pertama tadi apa? Dalam urusan agama dia ngelihat ke atas. Dalam urusan dunia dia ngelihat. Ini kan permainan kata aja bolak-balik. Cuman maknanya dalam, ya. Fa'asifa 'ala ma fatahu lam yaktubullahu syakiran wal sabiran. Kemudian gara-gara dia ngelihat yang dunia tuh ke atas mulu, dongak mulu begini. Ya Allah. Ya kan kalau kepala kita dengak mulu aja pegel ya Bu. Bener nggak Bu? Apalagi yang dilihat perkara yang nyakitin hati. Ya Allah, cakep bener tuh mobil tuh. Masya Allah. Ya Allah, tinggi bener rumahnya nih, ya Allah, Masya Allah. Dunia mulai kita lihat ke atas. Lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Enggak Allah catat dia orang bersyukur maupun sabar. Ya, kenapa? Karena dia sedih melihat ketertinggalannya. Dia mah cepat bener beli mobilnya. Dia mah jadi orang kaya cepat bener. Kok saya mah gini aja ya Allah. Katanya dunia itu berputar. Kok saya nggak muter-muter ya Allah. Stop di sini aja kok orang bisa berputar dunianya. Nah, sedih kita perkara dunia yang ketinggalan. Maka nggak Allah catat sebagai orang yang syukur dan sabar. Kalau semua yang kita inginin Allah kasih Bu, Ibu, coba kita bayangin kalau semua yang kita pengen Allah kasih, kita nggak ada sabarnya, pahalanya dikit. Kita doa ngangkat tangan, ya Allah saya pengen jadi orang kaya, langsung dikayain sama Allah. Ya Allah saya pengen jadi orang begini, diberi sama Allah. Satu, nggak ada kita merasakan lika-liku kenikmatan dalam berjuang, ya. Dan prosesnya itu kan luar biasa. Ini kata orang yang udah kaya raya, sukses dunianya, di flashback ketika lagi susah, ya Allah, dulu telur 1 biji di dadar buat 7 orang. Ini kata orang yang udah senang nih, ya Allah, ternyata makan ayam goreng 1 itu buat sendiri. Dulu ayam goreng 1 fried chicken dibagi 3 sama adik-adik. Itu kata orang yang masih susah proses, ya. Ya Allah, ternyata begini ya. Sekarang begitu udah seneng, ya Allah saya nggak tahu kok udah bisa di titik seperti ini. Ada kenikmatan tersendiri, betul nggak Ibu? Betul ya. Dulu nggak punya mobil, ya Allah, kemana-mana naik mobil susah rasanya. Naik angkot panas, saya masih tahu tuh, saya nyium aroma angkot tuh kayak gimana, ya Allah. Belum mabuknya, belum copetnya dan lain sebagainya. Tapi ketika udah punya mobil, sambil bawa mobil, sambil nyalain apa namanya? Ya, nyalain MP3-nya, syair-syairnya, AC-nya dingin,
parfum mobilnya ada, sambil dia hirup bau mobil, ya Allah, saya nggak nyangka bisa punya mobil mewah begini. Itu ada kenikmatan tersendiri. Dan kita bilang fahamidallah, alhamdulillah. Jadi ternyata proses itu butuh. Harus ada proses yang kita lalui. Untuk apa? Kita merasakan kenikmatan berproses, kenikmatan meminta kepada Allah. Kalau orang semua serba dikasih, dia nggak ada ngerengeknya sama Allah. Anak kecil deh, ibu-ibu, kalau anaknya ngerengek sama ibu, ya, ibu punya anak baik, begitu ibu datang, anaknya ngerengek, mama gendong, suka nggak ibu digituin? Ya. Seneng nggak? Senang. Bu, ya. Ini kayaknya udah lama nggak punya anak kecil. Cucu ya. Atau nggak usah cucu deh, ibu punya suaminya pulang ngerengek sama ibu. Suami sendiri, halal ya Bu ya. Senang nggak kita digituin? Senang nggak Bu? Tapi ada suami yang nggak pernah ngerengek sama istrinya. Ya udah, sekedar rutinitas aja, kasih belanja. Nggak pernah ada kata-kata romantis, nggak pernah ada manja-manja. Kita aja manusia butuh diperhatiin, dimanja, direngekin. Apalagi Allah itu cemburu tatkala kita jauh dari Allah. Pengen Allah tuh mendengar hambanya nangis di sepertiga malam, ya Allah, Engkau As-Sami, Maha mendengar, Engkau Al-Basir, Maha melihat, Engkau Ar-Rahman, Maha penyayang, gak ada tempat mengeluh kesahku kecuali Engkau, ya Allah. Itu kan kita ngeluh, merengek tuh. Allah senang denger rengekan kita. Makanya jangan jarang rengek sama Allah, sering-sering ngerengek sama Allah. Dan itu adalah waktu terbaik di mana Allah tuh cinta banget sama hamba ketika mendengar rengekan dan doanya. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan seperti itu ya. Jadi itu ibu-ibu sebenarnya udah lewat pembahasannya. Dunia lihatnya ke bawah, akhirat lihatnya ke atas. Jangan kebalik, akhirat ke bawah, dunia ke atas. Kita nutup aurat, dia aja begitu nutup auratnya, saya begitu dah katanya. Dia aja sholatnya begitu, saya begitu juga deh. Itu melihat akhiratnya ke bawah. Tapi ketika ke atas, nggak mau ketinggalan kita. Fastabiqul khairat. Orang sedekah 100 juta, tahun depan saya 1 M sedekah. Insya Allah. Nah itu namanya akhiratnya lihat ke atas. Hari ini orang ngeluarin sedekah 100.000, besok saya 1 juta. Kenapa? Fastabiqul khairat. Tapi banyak dari kita udah dicukupin sama Allah, tetap meregehesi, sulit ngeluarinnya. Ya Allah, Bu, ternyata penyakit orang kaya itu bakhil. Kita mungkin yang belum kaya atau menuju kaya ya, insya Allah ya. Kayanya kita buat ibadah, kekayaan dunia itu wasilah untuk mencari akhirat, mudah-mudahan. Kalau kita belum kaya, belum jadi orang kaya, makanya begini, ada orang-orang kaya berkecukupan, mereka punya harta banyak, itu kan ngasih orang juga perlu hitungan. Ya, ada yang pelit, tapi ada yang bukan pelit. Mereka hitungannya kuat. Mana buat sedekah, mana buat ini, pembagian dan lain sebagainya. Kita yang nggak punya, ngelihat orang yang berada, kita bilang pelit bener, timbang duit segitu nggak mau dikeluarin. Pelit bener, saya minjem nggak dikasih, pelit bener. Ya karena kita nggak di posisi dia. Mungkin kalau kita di posisi dia, kita lebih pelit lagi. Betul nggak Bu? Waduh, ngapain saya ngasih dia cuma-cuma begitu ya? Bagus saya beli mobil yang baru, saya beli ini yang baru. Maka setiap posisi yang sedang kita alami penting untuk tidak suuzon. Karena setiap orang punya perhitungan dan takarannya masing-masing. Tapi memang penyakit orang berada adalah bakhil. Sulit, gemeter tangannya mau ngeluarin duit. Ya Bu ya? Itu kan syaitan itu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau orang mau sedekah ada 40 syaitan yang nahan di tangannya. Makanya orang mau sedekah dipilih dulu yang paling kecil nominalnya. 2.000, 1.000, apa yang gope, yang receh, gitu. Ya? Kadang belum digoda sama syaitan, kita yang sudah punya perasaan sulit untuk mengeluarkan. Maka semua itu diuji dengan keadaannya. Yang miskin, yang tidak punya apa-apa diuji dengan kesabarannya. Yang kaya raya diuji dengan kedermawanannya. Masing-masing punya ujian tersendiri. Tapi paling tidak biar hati kita sembuh.
Gak sering sakit nih hati kita, dunia lihatnya ke bawah aja. Capek ngikutin orang mah. Betul nggak ibu-ibu? Bu, capek apa enggak? Kita beli kompor keluaran terbaru tahun ini, nggak usah kompor deh, iPhone. Tuh iPhone yang udah ada iPhone 17. Betul nggak? Betul ya. Ini handphone saya udah 6 tahun nggak ganti-ganti. Ini saya punya, qadarullah alhamdulillah punya iPhone 6 tahun nggak ganti-ganti. Berarti awet. Awet, satu awet. Yang kedua, saya punya prinsip, apalagi suami saya handphonenya udah jalan 7 tahun lebih. Ya, saya bilang, Bi, apa Abi nggak mau ganti? Ah, belum rusak katanya. Saya juga begitu, kalau belum rusak belum diganti. Walaupun banyak keluaran terbaru, kenapa? Itu cuma sekedar nyapain hati, pengen ikut-ikutan, padahal mah moto bisa sama, lihat YouTube bisa sama, ya sama pokoknya. Cuman kan ikut-ikutan, ada istilah tadi FOMO. Oh, punya iPhone 11 pengen 12, baru punya 12 udah keluar yang 13, kan capek. Kenapa? Karena ada orang yang punya harta benda cuman sekedar gengsi, bukan fungsi. Maka mari sama-sama ibu-ibu kita lihat yang di bawah kita. Alhamdulillah handphone saya masih bagus. Kesian yang handphonenya dikaretin kan ada ya bu ya yang dikaretin tuh. Alhamdulillah begitu. Ini ngelihat ke bawah dalam urusan dunia bikin hati kita tidak begitu gampang dimasuki penyakit hati, insya Allah. Baik, kita ke makalah selanjutnya sesuai tema kita hari ini. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun, makalah yang ke-27. Qala syair, berkata penyair, min bahril kamil majzuwi, ya berupa syair bahar kamil majzu. Apa kata penyair itu? Ya man bidunya mushtaghal qad gharrahu tulul amal, wahai orang yang sibuk dengan dunianya, qad gharrahu tulul amal, sungguh tertipu dirinya oleh angan-angan panjang. Ya man bidunya mushtaghal, ya awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, atau tidak henti-hentinya ia dalam kelalaian hingga dana minhul ajal, dekat sama dia kematian. Banyak orang yang nggak tahu kalau kain kafannya hari ini lagi ditenun. Banyak orang yang nggak tahu. Dan orang yang luar biasa adalah orang yang sudah mempersiapkan kematiannya sejak dini. Bu, ya. Ibu, ya. Salah satu amalan guru-guru besar, orang-orang soleh. Saya punya guru dulu di pondok. Beliau itu udah nyimpen kain kafannya di lemari. Saya tanya sama ibu-ibu, ada nggak kain kafan di lemari? Kenapa nggak ada? Takut. Ntar saya simpan besok lagi ustazah. Ya, ada ya? Sudah disiapkan tuh, masya Allah. Itu, oh udah di laundry bahkan ya bu ya? Udah siap warnanya putih kan Vera ya? Jangan yang pink, yang kuning. Nah ini apa orang-orang solih terdahulu? Saya punya guru, kata guru saya bilang, kenapa beliau naruh kain kafannya di lemari? Ketika buka lemari itu sebagai zikrullah, zikrul maut, pengingat kematian. Yang bahasnya kita bahas pagi ini angker, dunia dan Bu, pulang dari sini kita beli kain kafan, siap apa enggak? Siap. Ini lemes banget jawabnya. Oh daftar, dibagiin ya, dibagiin. Oh gitu. Kalau memang mau sekali. Ibu-ibu yang mau kain kafan tinggal daftar kan? Ya. Ini hatinya keringet semua. Saya takutnya daftar, naruh ke lemari, besok lagi gitu ya. Nah itu kita nggak tahu kan meninggalnya. Jadi begini, ada orang-orang yang wafat dan keluarganya tuh sulit nyari kain kafan. Bahkan bukan cuma baju selama di dunia yang harus paling bagus kita siapkan, tapi bagaimana kain kafan menjelang kematian kita siapkan sebaik mungkin. Anda nggak tahu yang namanya kematian. Emang kalau ada kain kafan angker bu. Kemarin bu, saya cerita sama ibu-ibu. Ada yang hubungin saya, bu. Ada yang ngomongin saya. Asisten saya bilang, Ustazah, ini ada yang mau endorse katanya. Saya bilang endorse apa? Kan biasanya orang endorse baju, makanan, begitu ya. Endorse-nya kain kafan. Saya deg-degan ya. Ada sampelnya lagi. Jadi ada yang mau endorse kain kafan.
endorse. Saya bilang, endorse-nya bagaimana? Saya bingung bikin kontennya. Itu kayak ibu-ibu. Masa saya pakai itu kayak apa? Iya kan betul ya? Betul ya? Oke, ya Allah ya Rabbi. Udah deh, saya bingung kontennya. Saya bilang kalau yang lain-lain kan pakai baju dipakai, jilbab dipakai. Cuman kain kafan bagaimana bikin kontennya gitu ya. Tapi ini jadi pengingat buat kita semua bahwa jadi disebutkan hatta dana minhul ajal. Kematian itu dekat sama kita. Yang paling dekat sama kita bukan suami, bukan anak, bukan orang tua, tapi kematian. Dekat banget. Dulu dalam kitab Al-Minah Saniyah pernah dikisahkan dan ibu-ibu pasti pernah dengar ceritanya. Ada seorang pemuda datang ke hadapan Nabi Sulaiman. Tiba-tiba datang malaikat Israel. Israel itu menyamar jadi manusia. Itu malaikat Israel yang menyamar jadi manusia ngeliatin laki-laki di samping Nabi Sulaiman dengan pandangan begini. Nabi Sulaiman tahu kalau itu bukan manusia tapi Israel. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai pemuda, itu ada yang memandang kamu tuh, kamu lihat. Iya, pandangannya mengerikan sekali wahai Nabi Sulaiman. Itu adalah malaikat maut yang hendak mencabut nyawa. Ibu, ibu lagi diri, ada orang liatin. Kata saya bilang, Bu, lihat itu malaikat maut dari dunia. Itu gak banget. Apalagi kawan Nabi Sulaiman saat itu. Akhirnya pemuda itu bilang, wahai Nabi Sulaiman, tolong deh, kamu kan punya kekuatan, ya, punya kelebihan yang Allah kasih. Bahkan jin-jin aja jadi pasukan kamu. Tolong terbangin saya ke India. Itu kan ada di Jazirah Arab ya. Terbangin saya ke India biar saya nggak ditemuin sama malaikat maut. Maka diterbangkanlah laki-laki itu ke dunia, ke India sama malaikat Israel. Kemudian keesokan harinya malaikat Israel datang nungguin Nabi Sulaiman. Kata malaikat Israel bilang, wahai Nabi Sulaiman, mana pemuda yang kemarin sedang berdiri dengan engkau ya, berbicara? Sudah aku terbangkan ke India, katanya biar nggak ketemu dengan malaikat Israel. Oh begitu, pas banget kata malaikat Israel. Hari ini saya dapat perintah sama Allah, ada pemuda yang dicabut nyawanya di India. Coba ibu-ibu, artinya kita nggak bisa ngumpet dari malaikat Israel. Ya, biarpun ibu punya ruang bawah tanah dalam rumah, ya pokoknya nggak bisa nemuin saya itu malaikat Israel. Bisa, dia bukan manusia, dia utusan Allah. Ini kan kalau udah ngomongin mati angker. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur ya semua kita dalam keadaan. Kalau pun wafat mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Apa dalam syair ini disebutkan? Ya man di dunia musytaghal qad karrahu tulul amal. Orang-orang yang sibuk dengan dunia, banyak kita sibuk sama dunianya. Qad karrahu tulul amal, kita banyak ketipu oleh angan yang panjang, sering berangan-angan. Kalau saya nanti kaya raya, saya mau ke sini. Bulan depan saya ke sini. Nanti tahun depan saya beli ini. Angannya panjang. Banyak. Bahkan banyak orang yang angannya di luar nalar. Dia nonton sinetron, dia nonton drakor, dia nonton apalagi dracin ya, series-series, melihat itu pemainnya ganteng-ganteng, bener berangan-angan. Coba laki saya model gitu. Masya Allah, tiap hari saya nggak boleh keluar rumah dah katanya. Kita angan-angan tuh semua, sampai ke bawah mimpi. Ada orang yang angannya panjang, dia ketipu bahwa dia sedang disibukkan dengan dunia. Makanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya, beramallah kamu untuk dunia kamu seolah-olah kamu panjang umur. Saya kerja kenapa? Ya untuk hidupin keluarga. Kali-kali saya panjang umur gitu untuk bertahan di dunia. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan jangan lupa dengan amal akhiratmu, takutnya besok kamu kan begitu. Jadi mati itu walikulli ummatin ajal dalam Al-Quran kata Allah. Setiap makhluk Allah ajal, punya batas tenggang waktu, ada limitnya, pasti rusak. Makanya kalau kita memaknai ayat ini dengan sebaik mungkin, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal nggak bisa dimaju, nggak bisa dimundur. Tadi kan, tolong dong Nabi Sulaiman
pindahin saya ke India. Ya akhirnya ajalnya beneran di situ. Kan semua terserah Allah. Gimana Allah, bukan kita yang ngatur. Ya, atau kita nyogok malaikat. Begitu datang malaikat ijroh, saya bayar deh 10M 5 tahun lagi gitu ya. Bisa apa enggak? La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang itu ajal, nggak bisa dimaju, nggak bisa dimundur. Atau ada orang yang ajalnya masih lama, akhirnya dia bunuh diri. Inilah kenapa orang-orang yang bunuh diri haram masuk ke surganya Allah. Karena dia sudah menyalahi ajal, aturan Allah. Itu kan memaksa untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, Allah nggak ridho sama orang-orang yang bunuh diri. Ya, jadi ibu-ibu kurang lebih keinginan ketika di dunia itu ada dua. Ada himmah, ada khayal. Ada himmah, ada khayal. Himmah itu dia punya keinginan, ya. Jadi kita manusia punya keinginan, boleh atau enggak? Boleh, mangga, silakan, itu fitrahnya. Himmah itu punya keinginan, tetapi keinginannya itu dibarengi dengan usaha yang keras sambil dia terus berdoa. Itu namanya himmah. Keinginan yang dibarengi dengan usaha keras dan juga doa, itu himmah. Saya pengen jadi orang kaya, saya berusaha, saya berdoa. Jangan doa aja ngangkat tangan, ya Allah kayakan saya, kerja kagak, belajar kagak. Bagaimana mau jadi orang kaya, berkecukupan. Yang kedua ada khayal. Khayal itu pengen sesuatu tapi nggak mau berusaha, khayal doang. Kalau saya jadi orang kaya bagaimana ya? Kalau saya jadi orang pintar bagaimana ya? Kalau saya jadi begini-begini gimana ya? Tapi tidak ada usaha dan doa, itu namanya khayal. Nah, kita dilarang untuk berkhayal. Makanya kalau bahasa Indonesianya jangan berkhayal mulu, jangan ngelamun mulu. Kan banyak orang ngelamun, yang dilamunin adalah sesuatu yang dia inginkan tapi nggak ada usaha. Kalau bahasa orang Cinere, dia ngedeprok aja depan orang, sambil ngopi, sambil ya Allah ngedeprok, dia berkhayal. Itu namanya khayal. Tapi kalau himmah, dia punya keinginan dan ada usaha keras serta berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa terusan syair ini? Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, sementara kubur adalah peti amal. Jadi mati itu datangnya tiba-tiba. Ya Allah ya. Kita pasti sering ngedengar cerita kematian dari orang-orang sekitar kita. Paginya masih ketemu, malamnya udah enggak ada. Kurang lebih gambaran kematian itu ada dua, ibu-ibu. Ya, ini kita bahas mati nggak apa-apa ya Bu ya. Kematian itu terbagi dua. Kita baca itu dalam surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Ini dua ayat yang jadi reminder buat kita semua. Pertama, ada orang yang dicabut nyawanya oleh Allah, wan-nazi'ati gharqa, keras, sulit, ayah nyabutnya. Ini kematiannya Fir'aun gambarannya dalam Al-Quran. Jadi gharqa ini dinisbatkannya kepada kematian Fir'aun kala itu. Sakaratul mautnya tuh sulit. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah ya, mudah-mudahan di akhir hayat. Ini analoginya, wan nazi'ati gharqa, dicabut nyawa dengan sulit, ini seperti paku. Ibu mukul paku di tembok sampai kencang, tuh paku udah nempel bener ke tembok. Satu ketika ibu pengen pindahin pakunya, dindingnya, saya mau cabut, nggak cakep kayaknya kalau pajangannya di sini. Pakunya kan perlu dicabut dulu, dicabutnya keras, ibu ambil apa namanya tuh, tang ya, cabut pakai tang berkali-kali, putar lagi. Itu gambaran wan nazi'ati gharqa, paku yang sulit dicabut dari dinding ataupun pohon. Dan yang kedua, wan nasyitati nashta. Ya, ada orang yang dicabut nyawanya nasyitati nashta, lembut, gampang. Analoginya, ini kita bayangin begini, nyabut nyawanya. Ada tali sepatu atau sneakers, kita punya sepatu ya, ada talinya. Itu kan
biarpun kenceng tapi dicabutnya gampang, Bu. Shhh, dah. Makanya diikatnya jangan diikat mati. Kalau diikat mati sulit. Kenapa ada orang, ini pertanyaan yang jadi pertanyaan pentingnya begini, kenapa ada orang yang ketika dicabut nyawa susah sama Allah? Karena dia sudah mengikat mati dunia dalam hatinya, makanya dicabutnya susah. Kenapa Fir'aun dicabut nyawanya susah? Fir'aun bukan cuman menaruh dunia dalam hatinya, dia ngaku jadi Tuhan. Susah. Makanya orang yang cinta sama dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi, ini penyakit orang akhir zaman nanti, cinta dunia, takut sama mati. Cinta bener saya sama dunia, cinta banget sama suami, cinta banget sama anak. Itu semua yang kita miliki sekeliling kita kan dunia. Oke, dalam surah Ali Imran apa pesan Allah? Ini kasih peringatan buat kita. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Yang disebutin pertama perempuan, bahwa ternyata perempuan itu racun dunia. Ada lagunya tuh ya. Wanita racun dunia, itu racun paling mematikan perempuan. Makanya Al-Quran nyebutnya bukan anak dulu, bukan harta dulu, tapi an-nisa, perempuan. Zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Tipu daya perempuan bukan main. Makanya jadi perempuan pilihannya cuma dua. Jadi khairud dunya al-mar'atus salihah, sebaik-baik perhiasan dunia wanita salihah, atau seburuk-buruk fitnah dunia. Pilih mau jadi perhiasan dunia apa fitnah dunia. Insyaallah yang hadir perhiasan dunia. Ya, hubbud dunia, cinta sama dunia sulit dilepas. Cinta mati, ada orang bilang saya mah sama laki saya cinta mati, saya mah. Ya, mati-matian pokoknya. Cuman kalau ketika lakinya mati, dia mau ikut dikubur apa enggak? Jadi bohong itu. Ya, Bu, ya. Itu kan banyak lagu-lagu juga ya, kalau lagu-lagu cinta kan menggambarkan perasaan orang jatuh cinta ya. Tapi pada aslinya enggak begitu. Enggak begitu. Ada lagu tuh, kan ku arungi 7 laut samudra, katanya. Oh, 7 laut samudra dilewatin nanti. Saya rasa nyebrang Lampung aja udah habis ya. 7 laut samudra. Itu cintanya tidak berlebihan, cinta sekedarnya, benci sekedarnya aja. Suami saya ada, besok Allah ambil. Anak saya ada, ini titipan Allah. Harta saya banyak, ya, kun fayakun, bisa jadi nanti hilang diambil Allah. Itu semua titipan Allah. Jadi kenapa ada orang yang wafatnya sulit, berat, sakaratul mautnya menyakitkan, wan nazi'ati gharqa, sebab dia udah ngikat mati dunia dalam hatinya. Sebagaimana tali sepatu yang diikat mati sulit, kudu digunting dulu. Makanya malaikat Israel begitu nyabut nyawanya, ini hati udah ngikat mati dunia, malaikat pun mati-matian mencabut nyawanya. Tapi wanasyitati nashto, ya Allah, dicabut nyawa dengan lemah lembut, ditarik tali sepatu. Makanya ada orang-orang salih yang mengatakan bahwa kematian itu adalah kenikmatan. Kita belum sampai tingkatan itu. Ya, kita takut, betul nggak, Bu? Beda sama orang-orang salih, para anbiya, para sahabat Nabi. Ada Bilal bin Rabah yang suka azan, Bu, yang suaranya bagus. Kata Bilal bin Rabah, ketika kematian sudah dekat kepadanya di sakaratul mautnya, beliau mengatakan, besok aku bertemu Rabbku. Karena beliau merasakan kematian itu adalah kenikmatan untuk bertemu dengan Rabbnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sakaratul maut, apa yang dikatakan? Ghadan alqal ahibbah. Ghadan alqal ahibbah. Besok aku ketemu sama yang aku paling cintai, Allah. Dia udah nganggap kematian itu nikmat. Ya Allah, kita malu ya, Bu, ya. Malu kita. Rasulullah ketika dicabut nyawanya, ketika sedang sakaratul maut, apa yang Nabi katakan? Ila rafiqil a'la. Aku pengen ketemu sama yang maha tinggi, Allah, rafiqil a'la. Pengen bertemu Allah, kata Nabi. Ya, atau fustu
Warabbil Ka'bah, aku pengen ketemu sama Tuhan pemilik Ka'bah, kata mereka ketika mau meninggal, mau sakaratul maut. Maka kalau kita punya orang tua, keluarga, sahabat, pasangan, mereka sudah di detik-detik akhir kematiannya, jadilah orang yang memberikan kebaikan di akhir hayat mereka. Banyak anak kumpul ketika emak bapaknya sakaratul maut. Kumpulnya bukan doa, bukan talqin, bukan baca Quran, baca Yasin, tapi malah rebutan harta warisan. Kumpul anaknya lima-limanya, nggak ada yang baca Yasin, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang talqinin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, silakan masuk surga, kata Nabi. Dan itu sulit diucapin ketika di akhir hayat. Orang tuh kan kalau lagi akhir hayatnya, kematiannya, ya, lisannya tuh keluh, haus, susah ngomong, Allah, gitu kan. Terus saya waktu itu nyaksiin sakaratul maut ibu saya yang stroke 5 tahun ya Bu ya. Ya Allah ya Allah. Ditalkinin sama ayah saya, la ilaha illallah. Susah ngomongnya. Ya Allah ya Rahman, susah ya Bu ya. Jadi yang bikin kita mudah nanti melewati sakaratul maut, dicabut nyawa dengan sangat mudah, bukan karena amal kita yang banyak, bukan karena kita yang hebat, tapi karena rahmat Allah, dan karena di setiap amal soleh yang kita lakukan niatnya karena Allah, bukan cinta sama dunia. Ya, dunia mah tempat singgah, rest area bentar doang. Ya kan ada tujuan utamanya, ibu mau ke puncak nih, kan mampir rest area, bentar doang di situ. Nanti lanjut lagi. Apa yang mau dibeli di rest area? Isi bensin, kan? Beli makanan, bekal, buang air, gitu ya. Habis itu jalan lagi ke tempat tujuan. Ya, jadi ada orang-orang solih, para anbiya, yang dia menganggap kematian itu sebagai kenikmatan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ada 2 pokok penting yang bisa menjadi penyebab orang itu panjang angan-angan, banyak kepengen, ya, banyak kepengen. Kan saya udah sampein Bu waktu itu di taklim kita yang keberapa ya, udah lama ya. Kalau kita lagi banyak kepengen, pegang dada kita, baca surah At-Takasur yang awal tuh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu lagi nguatin hati. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan itu adalah perkara yang Allah benci. Hatta zurtumul maqabir, ujung-ujungnya kamu masuk kubur, gitu. Jadi kalau lagi banyak angan-angan, kepengen, dan kadang-kadang di luar akal nalar, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, ya. Ini kata Imam Al-Ghazali 2 hal yang bikin kita banyak angan-angan. 1, kebodohan, gara-gara nggak pernah ngaji, jauh dari ulama, nggak pernah datang taklim, nggak pernah buka Quran, nggak pernah dengar nasihat, akhirnya dirinya dihinggapi dengan kebodohan. Orang kalau nggak punya kegiatan positif, nggak produktif, nggak pernah bergaul, kerjaannya diem aja, nggak pernah ngaji, nggak ada ilmunya, banyak angan-angannya. Kata Imam Syafi'i, dia akan disibukkan dengan perkara yang merusak dirinya. Tapi orang yang produktif menyibukkan diri, termasuk begini ya, orang itu kenapa gampang bikin dosa? 1, karena ada kesempatan, peluang, betul ya? Yang kedua, karena kita nggak produktif. Ibu nggak ngaji nih, di rumah aja, suami udah berangkat, anak udah sekolah, kerjaan rumah udah beres, ibu main handphone 5 jam nggak berhenti. Itu peluang bikin dosanya lebih mudah. Dosa gibah, dosa ngejelekin orang via media sosial dengan jarinya, dosa mata melihat hal yang tidak baik. Karena kita nggak produktif. Coba kalau kita punya kegiatan manfaat, oh saya Senin sampai Jumat sampai Sabtu ngaji kerumil, ya. Jadi waktu kosong saya dipakai buat ibadah, taklim,
game begitu. Nah itu ya, disibukkan dengan hal-hal yang baik. Satu, kebodohan yang bikin orang banyak angan-angan. Dan yang kedua tadi, cinta dunia dan terlalu senang dengan dunia. Hubbus syahawati minan nisa, ada orang yang terlalu senang dengan perempuan. Karena yang senangnya sama perempuan, ya. Bahasa kitanya mata keranjang. Pokoknya doyan perempuan. Perempuan itu nomor satu buat dia gitu ya. Mau itu pasangannya, mau itu orang lain, pokoknya perempuan jadi tujuan utamanya. Wal banin, senang terlalu sama anak-anak, melalaikan kita. Akhirnya sholatnya ketinggalan, ibadahnya enggak ini. Yang penting nyenangin anak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, perhiasan dunia, punya emas, punya perak, melalaikan dia. Wal khailil musawwamati wal an'am, ternak, deposit, properti. Khailil musawwamati, kendaraan yang bagus. Kalau zaman dulu di zaman Nabi, kendaraan paling bagus tuh kuda. Kuda tuh mahal harganya, ya Bu ya? Ya. Kalau sekarang ya mobil, pesawat, kapal, motor, itu kan kendaraan. Orang terlalu sibuk dengan kendaraannya, cinta sama dunianya, akhirnya habis. Terlalu senang dengan dunia yang dia miliki. Nah ini dua hal kata Imam Al-Ghazali, kebodohan karena dia nggak pernah belajar. Yang kedua terlalu cinta sama dunia dan bersenang-senang dengan dunia sehingga dia banyak angan-angannya. Ya ibu-ibu ya, maka jangan sampai hati kita terikat dengan dunia, agar nanti sakaratul maut dicabutnya bukan nazi'ati gharqa, tapi wana syitati nashto. Dan apa? Biar hati kita nggak terlalu cinta sama dunia. Apa kiat-kiatnya? Terakhir, ibu karena sudah 11.20. Ini kata Imam Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, wa aslu fasadil qalbi tarkul muhasabati nafsi wal i'tirazi bitulil amal. Satu, jangan banyakkan bengong. Ya, jangan melamun mulu, bengong mulu. Dan bengong kita kadang-kadang lagi dengki sama orang, mikirin punya orang. Bener ini apa dan lain sebagainya. Jangan sering berangan-angan, berhayal. Yang kedua, banyakin muhasabah diri, nangis kalau malam sebelum tidur. Ya Allah, kalau Engkau izinkan besok pagi, izinkan aku untuk bangun lagi ya Allah, izinkan aku bisa melihat dunia. Makanya orang-orang soleh itu kalau bangun tidur, dia baca doa, bukan sekedar doa di mulutnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu kan kita nih sekedar baca doa. Tapi kalau orang-orang soleh, mereka menghayati doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, ya Allah, saya bisa bangun lagi, ketemu keluarga. Ba'dama amatana, setelah semalaman saya mati. Tidur itu kan setengahnya kematian kata para ulama. Dan ada yang ketika tidur nggak bisa bangun lagi. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan tidur. Makanya kalau bangun tidur, alhamdulillah. Dan orang kalau mau tidur, dia takut bikin dosa. Kenapa? Takut nggak bangun lagi besoknya. Itulah anjuran Nabi kalau mau tidur, wudhu dulu, sholat sunnah wudhu, muhasabah diri. Para ulama sebelum tidur itu dia istighfar, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia nangis, ya Allah, ya Allah, hari ini saya bikin dosa, ya Allah, saya takut besok nggak ada umur saya lagi, ya Allah, ampuni. Ya Allah, siapa yang hari ini saya sakitin hatinya, maafin saya, ya Allah, maafin. Ini muhasabah diri namanya. Jadi bukan cuma muhasabah akhir tahun. Ada orang kalau menjelang tahun baru, dia bikin acara muhasabah akhir tahun, muhasabah awal tahun. Dan muhasabah sebenarnya itu adalah muhasabah dengan diri sendiri. Bukan ibu datang ke pengajian diajak nangis-nangis bersama, ini muhasabah. Nyampe pulang ke rumah ibu ketawa-tawa lagi, lupa sama kematian. Loh, tadi baru nangis. Ada orang yang tadinya nangis, keluar ta'lim dia bikin dosa lagi. Terus apa makna muhasabah di dalam tadi? Jadi kalau pengen muhasabah bukan yang ngejar orang yang suruh muhasabah.
muhasabahin kita. Tolong dong Ustadz, Ustazah muhasabahin saya, curamahin saya nih biar saya nangis. Bukan itu. Muhasabah itu melihat kekurangan diri sendiri, mereminder diri sendiri, self talk, ngobrol sama diri, kurang kamu apa ini? Ya Allah, ya Allah, saya gini bener ya Allah, ya Allah. Itu namanya muhasabah diri sendiri. Jadi bukan ngarepin orang, ya, bukan ngarepin orang. Itu beda. Yakin muhasabah insya Allah. Dan terakhir ibu-ibu, warwa Ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Ad-Dailami diriwayatkan dari Ad-Dailami bahwasanya Nabi SAW bersabda, takut dunia amarun bin sabri, meninggalkan dunia lebih pahit, ya, meninggalkan dunia itu lebih pahit, wa asyaddu min hadmis suyuf, meninggalkan dunia lebih pahit dari sesuatu yang pahit. Ibu pernah nggak makan mengkudu? Mengkudu pahit ya? Pahit kan? Baunya aja nggak enak kan? Itu lebih pahit lagi dari mengkudu. Ya, meninggalkan dunia saking beratnya. Ibu kan makan yang pahit berat nih. Kita ngerasa berat. Dan ninggalin dunia rasanya juga berat, Bu. Berat. Maksudnya bukan kita nggak butuh sama dunia ya. Dunia itu butuh. Makanya zuhud itu dimaknainya jangan salah kaprah. Zuhud itu bukan nggak punya apa-apa. Kok anaknya nggak disekolahin, kita zuhud. Kok anaknya nggak dikasih makan, kita zuhud. Kok nggak beli kendaraan, kita zuhud. Takut cinta sama dunia. Bukan begitu. Zuhud itu adalah mengelola dan memiliki dunia yang kita genggam untuk wasilah mendapat akhirat. Kita punya harta jadi orang kaya boleh, tapi harta yang kita punya jadi wasilah kita dapat kebaikan akhirat. Itu zuhud namanya. Jangan-jangan yang zuhud orang-orang kaya, bukan yang orang nggak punya. Maka zuhud itu bukan bersemedi di gunung, di ibadah, nggak kenal dunia, bukan itu. Tapi tatkala yang dia miliki menjadi wasilah untuk terus ingat kepada akhirat, itu zuhud namanya. Ya, jadi ninggalin dunia asyaddu min hadmis suyuf fi sabilillah, pahit dan lebih berat dari tebasan pedang di jalan Allah, lebih menyakitkan. Tapi insya Allah dipermudah buat kita yang tidak ingin mengikat mati dunia dalam hati kita. Sekali lagi banyakin muhasabah diri, sering ingat kematian, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Bayangin perkara yang mutusin kenikmatan dunia itu biar kita nggak begitu cinta sama dunia sementara. Yang ketiga, sering-sering melayat orang mati. Kalau perlu masuk kamar mayat tuh, biar tiap rumah sakit ibu datang liatin mayatnya tuh, ya Allah. Yang keempat, jenguk orang sakit biar tahu ya Allah begini kalau sakitnya, oh begini lemah kita manusia. Ini kan rumah sakit banyaknya di Depok ya Bu ya, dari ujung sampai ke ujung. Ibu tiap hari ngiter aja. Kata satpam mau ketemu siapa? Ya mau nengok aja orang sakit buat jadi muhasabah diri. Gitu ya Bu ya. Nah itu, pandang bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dan yang paling dekat adalah kematian. Serta kematian itu datangnya tiba-tiba. Terakhir Bu, Allah, kemarin saya punya teman masih muda umurnya, ya seumuran ibu-ibu dah. Berapa itu? 17 tahun ke atas ya, bener ya, nggak ada yang di bawah kan? Ke atas semua. Ini kawan saya baru usia 32 tahun atau 33 gitu. Ya, masih muda. Meninggalnya lagi jalan-jalan. Lagi jalan ke satu pantai pulau, ya kan banyak pulau-pulau indah ya, Pulau Seribu, pulau mana ini, pulau di ujung kulon sana. Sama anaknya satu, sama suaminya, dia punya anak dua, yang satu lagi nggak dibangun. Rencana mau diving tuh, mau apa? Diving. Mau nyelam ke dasar laut, gitu. Dan itu kan hari kemerdekaan Indonesia. Meninggalnya pas 17 Agustus. Jadi dia dan timnya itu pengen bawa bendera ditancepin di bawah laut, gitu kan, ada komunitasnya tuh ya, begitu. Tapi nggak sempat untuk turun, tiba-tiba baru sampai penginapan hotelnya demam. Tiba-tiba demam.
Iya, pasti tahu ya. Demam ya ibu-ibu ya, demam, qadarullah sampai kejang demamnya, wafat, bawa pulang ke Jakarta. Jadi kita nggak boleh sepele dengan penyakit apapun. Ada orang kena pilek demam gitu, cuma demam pilek, minum ini nanti hilang. Tapi ada orang yang demam doang dia meninggal, betul nggak? Ada orang yang sakit bertahun-tahun nggak meninggal di tempat tidur, bisa kemana-mana, betul nggak? Ada orang, ya Allah, saya dulu punya saudara bu, maksudnya apa ya, masih nisan apa kalau orang Betawi bahasanya tuh ya, saudara bapak saya meninggalnya lagi bulan Ramadan, lagi makan onde-onde. Onde-onde itu kan kenyal, lolotan. Ini yang makannya udah tua lah, 50 atau 60 ke atas, giginya itu udah nggak bisa punya onde-onde lagi. Jadi makanya kalau kita makan onde-onde kan dikit-dikit langsung sama kayak makan bakso itu ya. Kayak itu qadarullah, kita nggak tahu namanya ajal, emang udah ajal juga, betul ya. Jadi masuk, dimakan, ketahan di sini, nggak ketelan, henti napas, meninggal. Cuman gara-gara makan onde-onde, hati-hati yang makan somai, apa semua ya. Jadi kita nggak tahu, ya Allah ya Allah. Jadi semua tuh ada ajalnya. Lampu mati udah ajalnya. Ibu beli nih, ibu beli masang di rumah udah 2 tahun. Ya kok mati lampu? Oh dia udah ajalnya. Jangan ngomel, betul nggak? Ibu beli piring mahal, 1 piring harganya ratusan ribu, pecah. Marah kita wajar. Tapi pahamin lagi, biasanya orang yang marahnya lebih soft, marahnya tuh lebih lembut tuh kayak kita Willy kan kalau marah, it's okay. Sayang, nggak apa-apa, kita beli lagi ya. Itu kan perlu dicontoh tuh. Kalau bahasa anak sekarang soft spoken, ngomongnya lembut ya. Orang Cinere begitu juga kalau ngomel ya. Biar marah kita lebih bijak, marah kita nggak terlalu nyakitin orang. Pahamin kalau setiap yang rusak, yang pecah itu udah ajal. Wali kuli umatin ajal kata Allah. Semuanya ada ajalnya, ada akhirnya. Gelas pecah udah ajal, beli lagi. Ya kalau ada duitnya ya, kalau enggak ya udah aja. Baju rusak udah